wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin jamaah kajian Sabtu subuh Masjid Quba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah, berzikir, berkumpul, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita akan membahas kaidah fikih, kaidah fikih yang membahas tentang hak milik. Jadi 5 kaidah induk sudah selesai kita bahas. Akan ada nanti banyak sekali kaidah-kaidah cabang, ya, rumusan-rumusan fikih, ya. Karena kita sudah banyak sekali membahas tentang ibadah, maka sesekali kita membahas yang khusus tentang muamalah, ya. Ada satu kaidah fikih tentang hak milik yang bunyi kaidahnya atau teks kaidahnya itu la yajuzu li ahadin ayyatasarrafa fi milkil ghairi bila idnihi. Tidak boleh bagi siapapun mengendalikan atau bertindak atau mengolah milik orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya. Islam itu menghargai yang namanya hak milik. Orang mempunyai hak itu ada penghormatannya dalam Islam. Bahkan mohon maaf menjadi salah satu tujuan daripada syariat, ya. Kalau kita belajar tentang maqasidus syariah, tujuan-tujuan dari syariat itu sendiri paling tidak ada 5 hal yang dilindungi, ada 5 hal yang dijaga, yaitu yang disebut sebagai hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul aql, hifdzul mal, wa hifdzul 'ird. Bahwa orang itu kemudian dia dilindungi agamanya, dilindungi dirinya atau nyawanya, dilindungi akal sehatnya, dilindungi hartanya, dilindungi kehormatannya, ya. Dalam hukum Islam, mengolah atau bertindak atau mengendalikan harta milik orang lain itu tidak boleh. Disebutnya secara umum disebutnya sebagai ghasab, ya. Ghasab itu mengambil atau mengelola harta orang lain tanpa izin, ya. Kadang-kadang juga disebut sebagai istilah. Istilah itu penguasaan secara paksa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Mengambil itu atau
mengelola hak milik orang lain itu bentuknya bisa macam-macam. Misalnya saya mengambil sesuatu dari tempat penyimpanannya, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu kalau dalam fikih namanya mencuri. Sariqah. Yang disebut sebagai mencuri itu diambil dari tempat penyimpanan. Orang ngambil duit dari dalam lemari atau dari dompet di kamar milik seseorang, itu namanya mencuri. Tapi mohon maaf Pak, Bapak ketinggalan dompet di masjid, orang ngambil, mohon maaf, itu secara fikih tidak disebut sebagai mencuri, tidak. Bahwa dia mengambil hak milik orang lain, betul, tapi tidak disebut sebagai mencuri, tidak. Kenapa? Ada unsur kelalaian dari pemiliknya. Kenapa dompet pakai ketinggalan, gitu ya. Jadi jangan salah paham. Kalau dalam fikih yang disebut mencuri itu diambil dari tempat penyimpanan. Misalnya, mohon maaf, Bapak mules, kebelet, Bapak ke WC. Nah, kemudian misalnya buka celana, taruh dompet di udah. Giliran selesai, habis istinja, habis cebok, celana dipakai, dompetnya ketinggalan. Ada orang yang masuk setelah Bapak, wah kok dapat dompet ini, rezeki anak soleh, dia pikir gitu kan. Itu tidak disebut sebagai mencuri. Kenapa tidak disebut sebagai mencuri? Karena WC bukan tempat menyimpan uang, bukan. Kita nggak bahas soal haramnya ya. Kalau haramnya haram. Kalau dosanya dosa. Kalau maksiatnya maksiat, betul. Maksiatnya maksiat, dosanya dosa, haramnya haram. Tapi tidak disebut sebagai mencuri. Mencuri dalam fikih itu yang hukumannya sampai keras sekali. Kalau lebih dari nisabnya 1/4 dinar atau 1 gram lebih, itu bisa sampai hukumannya kalau dalam Al-Quran disebut potong tangan. Itu hukuman yang berat. Itu orang kadang-kadang hanya melihat hukumnya saja, tapi tidak melihat dari sisi prosesnya. Tidak. Dalam fikih itu yang disebut mencuri tadi tuh, kalau diambil dari tempat penyimpanan. Jadi kalau ngambilnya bukan dari tempat penyimpanan, itu tidak disebut sebagai mencuri. Mengambil hak milik, betul, tapi mencuri tidak. Ada lagi yang namanya nemu. Luqatah, nemu. Kalau nemu itu dia mendapatkan barangnya itu, mohon maaf, di tempat umum atau di tempat yang tidak bertuan, ya itu disebutnya nemu, ya. Misalnya, mohon maaf, Bapak jatuh dompet di jalan. Bapak jatuh dompet di jalan, ada orang yang nemu. Disebut nemu itu ketika dia mendapatkannya di tempat umum kayak di jalan atau di tempat yang tidak disebutnya nemu, itu disebutnya nemu. Orang nemu itu boleh ngambil atau tidak? Orang nemu itu bebas, dia ngambil nggak apa-apa, ditinggal nggak apa-apa. Ngambil itu bukan langsung untuk dimiliki, bukan. Ngambil itu untuk kemudian diumumkan. Kalau nanti ada yang kemudian mengklaim itu milik dia, ya serahkan. Tapi kalau dalam masa 1 tahun sesudah diumumkan tidak ada yang mengklaim barang milik dia, Bapak halal, alhamdulillah, untuk menggunakan dengan syarat sewaktu-waktu pemiliknya datang ganti. Jadi halalnya sesudah diumumkan, itu namanya ngambil. Ngambil itu tempatnya di tempat yang tidak bertuan atau di tempat umum, itu namanya ngambil. Kalau Bapak
ngambilnya bukan dari tempat umum, ngambilnya dari hak milik, ya disebutnya bukan nemu, bukan. Bapak misalnya mohon maaf lagi bertamu, bismillah, lagi bertamu ke rumah orang, tuan rumahnya bikinin minuman atau apa, bapak lihat, wah ini kok di samping bantal ini, di samping sofa ada uang ini, wah alhamdulillah ini rezeki anak soleh. Bukan itu, bukan rezeki anak soleh. Saya nemu Zat, nemunya di mana? Ya di sofa rumah dia. Itu bukan nemu, itu memang milik dia, bukan nemu, bukan. Ya. Ada yang namanya merampas. Ya, merampas itu disebut juga sebagai gosop, menguasai hak milik orang lain secara paksa. Jadi kalau yang disebut sebagai gosop, mengambil secara paksa, bukan sembunyi-sembunyi, merampas atau menguasai secara sepihak, itu disebutnya sebagai gosop. Misalnya contoh, ya, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali pemiliknya rela, pemiliknya ridho. Mohon maaf Pak, tawaran basa-basi itu kalau dalam fikih itu tidak dianjurkan, tawaran basa-basi itu. Kenapa? Memang kalau dalam fikih itu aturannya kalau orangnya setuju, orangnya mempersilahkan itu boleh. Cuma masalahnya ridho itu kan dalam hati. Ridho itu dalam hati, ridho itu tidak terlihat. Tapi kita kadang-kadang bisa menyangka dia ikhlas atau tidak, atau hanya sekedar basa-basi. Contoh begini misalnya, orang kita itu kan seneng basa-basi, seneng. Pagi-pagi ngopi depan rumah sambil makan namanya gorengan atau cemilan apa, orang lewat, Pak mampir, Pak ngopi, itu padahal sih ya basa-basi, itu basa-basi. Orang yang nggak paham ya langsung mampir, wah alhamdulillah dapat kopi nih, hati-hati itu ya, hati-hati nih. Ini tawaran basa-basi semacam ini, itu seolah-olah itu kita bertindak pada harta orang lain tanpa kerelaan dari dia. Di pondok itu biasa sekali Pak, kalau orang nggak punya duit itu sengaja lewat depan orang makan biar ditawari. Saya itu mondok itu ya, di pondok tradisional masih masak. Kamar mandi itu samping dapur, kamar mandi. Saya itu nggak masak ya, memang nggak punya beras, nggak punya lauk begitu. Tapi sengaja kalau pengen mandi itu nungguin orang selesai masak itu, Itu jadi kalau kita mau mandi kan, yo monggo begitu. Wah udah duduk aja langsung udah makan. Makanya sebagian teman itu ada yang basa-basinya itu bener-bener kejem. Yuk monggo katanya, tapi sambil ngepel tangan begini itu ada. Ya. Itulah maka kemudian ikut makan tanpa diundang. Kalau dalam bahasa fikih disebutnya tatoful. Tatoful itu pelakunya disebut sebagai tufaili. Itu nimbrung ikut makan tanpa dipersilakan, tanpa diundang. Bapak lewat, orang lagi pada makan, wah enak nih, langsung jongkok, langsung ngambil. Itu kan orang belum tentu ridho itu, belum tentu. Ya. Contoh ya. Kalau di kita sebetulnya nggak begitu masuk karena interaksi sosial di Indonesia itu cair sekali gitu, cair sekali. Contoh misalnya begini,
undangan. Saya punya guru itu yang sangat ketat sekali. Beliau itu kalau undangan hanya menyebut namanya, itu nggak ngajak istrinya, nggak ngajak istri. Ya. Istrinya ada di mobil, tapi kemudian ditanya, Kiai sendirian aja? Oh enggak, sama istri. Loh, Bu Nyainya kok nggak diajak turun? Loh, undangannya buat satu orang. Tuh. Nyebut namanya, undangannya, ketika undangan nyebut nama, itu istri nggak diajak, enggak. Saya khawatir belum tentu ridho siapa namanya yang undang, belum tentu ridho. Kalau undangannya dan istri, misalnya bawa anak, anaknya nggak turun, nggak turun tuh. Makanya kalau yang sudah paham itu, akhirnya kalau ngundang itu repot sekali. Bapak Kiai dan keluarga. Nah, kalau dan keluarga itu berarti anak istrinya itu diajak. Saya pernah kenapa Kiai? Alasannya tadi, ya saya cuma menjaga fikih saja. Saya jaga fikih saja. Ya, saya jaga fikih. Kita itu hanya bisa bertindak sesuai dengan ketentuan. Lebih daripada itu nggak bisa. Ya. Saya itu pernah Pak, zaman di pondok itu jalan jauh. Kalau mau ke pasar itu jalan jauh. Ya ada kira-kira itu mungkin 2 kilometer lah ada. Ya zaman segitu alhamdulillah sehat gitu kan, ke pasar jalan kaki, pulang jalan kaki. Itu ketemu kakak kelas lagi bawa motor, ketemu kakak kelas lagi bawa motor. Nah, dia kebetulan suka bantu-bantu di rumah Ustadz, jadi kemudian dia minjem motornya Ustadz. Itu Pak, lewat depan saya, nyapa saya, tapi tega nggak nawarin Pak, tega nggak nawarin. Woi, dari mana? Dari pasar. Ngapain? Ini belanja terong, saya bilang. Oh, ya udah ya, saya duluan. Tuh kalau ditanya kesel banget itu Pak. Dia cuman sendiri nggak boncengan, nggak bonceng. Dia cuman sendiri nggak boncengan begitu kan. Dia cuma sendiri nggak boncengan. Tapi kemudian ketika sampai kamar ngomong, saya itu nggak berani nawarin kamu karena tadi saya ketika izin nggak ngomong kalau buat boncengin. Saya tadi ngomongnya itu, ini bukan alasan buat orang pelit ya. Orangnya nggak pelit, enggak. Orangnya nggak pelit, tapi memang memakai hukum fikih apa adanya, jadi begitu. Saya khawatir kalau saya ngajak kamu berarti bertindak di luar ketentuan. Bahkan saya masih ingat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya ingat sekali itu udah. Kalau ini belum begitu lama ya, mungkin baru 8 tahun atau 9 tahun yang lalu saya kebetulan ketemu. Nengok pamannya yang sakit, nengok pamannya sakit, terus tiba-tiba ada kebutuhan untuk beli obat. Akhirnya kita berdua naik mobil bareng. Di tengah jalan dapat kabar kalau pamannya meninggal. Berhenti dulu, berhenti. Turun. Saya bilang, ada apa ini? Kita kudu cepet-cepet sampai, saya bilang. Enggak. Ini tadi saya minta izin pakai mobil ini sama paman saya. Ketika dia meninggal, berarti mobilnya sudah bukan milik paman saya. Bukan. Kan orang udah meninggal. Berarti ini milik ahli waris. Jadi ngebel sepupunya hanya cuma buat melanjutkan izin. Kata sepupunya, udah cepet lu balik. Iya, gue minta izin ya. Oh, ini fikih sekali nih, fikih sekali. Karena ketika izin, ini saking hati-hatinya. Bukan sembarangan main make milik orang lain tanpa izin, tidak. Kita itu sudah terbiasa tidak menghargai hak milik, sehingga yang milik umum dikuasai sepihak, yang milik milik orang lain pun kadang-kadang kemudian dikuasai, begitu kan, dikuasai. Ya. Makanya kan sederhana, ya. Kita menguasai hak milik orang lain itu, ya, penguasaan itu nanti tinggal kita lihat ada izin atau tidak. Ada izinnya, ada izinnya itu kemudian ada resiko mengganti atau tidak ada. Biasanya kita sebutnya sewa. Sewa kan saya sudah bayar. Kalau misalnya sewa sudah bayar kemudian memperlakukan sesuai dengan ketentuan,
ya tidak ada resiko penggantian, tidak ada. Saya sewa, lalu kemudian saya melakukan sesuai dengan ketentuan, kok terjadi misalnya kerusakan, ya tidak ada resiko. Secara fikih itu begitu, itu namanya sewa. Misalnya saya sewa motor, saya sewa motor. Lalu tiba-tiba di rumah saya terjadi banjir, motornya rusak. Ya itu di luar kuasa saya, di luar kuasa saya. Lalu saya itu bayar, saya itu sewa. Kalau secara fikih, ketika tidak ada perjanjian, saya tidak punya tidak punya kewajiban melakukan resiko penggantian atau pemeliharaan. Ya tidak, orang saya sewa kok, saya sewa. Ya kalau Bapak sewa dalam jangka waktu yang lama, pemeliharaan ketika tidak ada kesepakatan, pemeliharaan itu yang menjadi tanggung jawab pemilik. Ini bukan milik saya. Ada penguasaan yang tidak menjadi kepemilikan dengan resiko penggantian, itu pinjaman. Kalau pinjam kita nggak bayar, pinjam. Ya. Nanti ada namanya jenis tasarruf. Tasarruf itu artinya penggunaan milik orang lain, ada yang sifatnya ucapan, ada yang sifatnya perbuatan. Yang perbuatan tadi sudah saya contohkan tuh. Konsumsi harta tentu. Kalau misalnya ada hubungan yang sangat dekat, yang diperkirakan pemiliknya ridho, hal-hal semacam tadi tidak berlaku sebetulnya. Kalau ada hubungannya dekat, lalu kemudian pemiliknya ridho, hal-hal semacam itu semestinya tidak berlaku. Misalnya nih, saya datang ke rumah abang saya, rumah abang saya. Itu abang saya misalnya masih di kamar mandi atau di mana, lalu kemudian di situ ada kue, ada toples, tanpa dipersilakan saya makan, ya mestinya secara fikih tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena orang itu kalau dekat hubungannya satu sama lain saling memakai milik orang lain, biasanya tidak dipermasalahkan. Tidak. Biasanya tidak dipermasalahkan. Ya. Biasanya tidak dipermasalahkan tadi karena hubungannya apa? Karena hubungannya dekat dan kemudian ya biasa ada kebiasaan memakai barang yang remeh-temeh ya, satu sama lain. Atau misalnya sifatnya ucapan ya. Ada orang tuh kadang-kadang aneh, Pak. Ya. Ada orang tuh kadang-kadang aneh mentransaksikan barang yang bukan milik dia. Itu kalau dalam fikih namanya fuduli. Ya. Kita itu boleh, Pak, menawar-nawarkan barang milik orang lain kalau ada akadnya, ada. Akadnya apa? Ya kalau dalam fikih namanya wakalah. Wakalah itu perwakilan. Katakan agent, katakan distribusi, ya distributor, itu wakalah. Ya. Atau memang diizinkan oleh platformnya, misalnya dropship, itu bisa, nggak ada masalah. Tapi barang milik orang lain, kita tidak menjadi kuasanya, tidak menjadi perwakilannya, kita tawar-tawarkan pada orang lain. Secara fikih itu fuduli. Fuduli itu artinya tidak dibahas sah dan tidaknya, karena nggak dianggap. Baru dianggap kalau pemiliknya setuju, baru dianggap kalau pemiliknya setuju. Disebut calo itu, Pak, disebut calo kalau Bapak memang ada hubungan, ada omongan dengan pemiliknya. Ya, cariin saya tanah ya, yang pinggir jalan 2000 meter, orangnya udah ngomong, saya cari, saya namanya calo. Atau dibalik, dari pihak penjual, cariin pembeli ya. Ini tanah saya nih yang di sini mau dijual, begitu. Dijual berapa? Dijual sekian. Oke, itu namanya calo. Kalau dalam bahasa Arab namanya simsar. Ini kadang-kadang enggak.
lihat tanah orang main langsung aja, foto lalu kemudian wah dijual. Belum tentu juga orangnya mau jual itu, belum tentu juga. Kalaupun jual, bisa jadi dia punya kuasa yang lain. Maka transaksi fuduli semacam itu kalau dalam fikih nggak dibahas sah dan tidaknya, ya memang tidak dianggap, nanti dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya mau bertransaksi, ya dilanjut. Kalau nggak mau, ya sudah batal dengan sendirinya. Izin, ini yang tadi saya bahas, izin. Kalau kita makai barang milik orang lain, itu kan harus ada izinnya, harus ada izin. Izin itu bisa langsung ya, ada. Izin itu bisa langsung kita prediksi, misalnya ada bentuk izin lisan, ada bentuk izin tulisan. Banyak larangan tapi mengandung izin. Banyak larangan tapi mengandung izin. Dilarang tidur di masjid di sop bagian depan. Oh, itu berarti kalau di belakang boleh, itu nggak apa-apa itu ya. Ya, jadi nyebutnya memang larangan, nyebutnya dilarang tidur di, katakan di sop depan, misal itu berarti misalnya dilarang tidur di atas karpet. Oh, berarti kalau yang bukan di karpet nggak apa-apa kan gitu ya. Jadi seolah-olah itu larangan tapi ada izin tersembunyinya, ada ya. Saya kasih contoh begini ya. Ada izin itu yang tidak harus ada lisannya, tidak harus ada tulisannya. Ini suka dipermasalahkan oleh beberapa orang ya. Fasilitas masjid dibangun awalnya sebagai penunjang atau pendukung kegiatan di masjid. Di masa Nabi, WC masjid itu nggak ada. Ya boro-boro WC masjid, Pak. Rumah Nabi juga nggak ada WC-nya, nggak ada. Jadi kalau Bapak baca hadis, ada orang Arab Baduy, orang Arab pedalaman yang kencing di pojokan masjid, kan gitu. Itu ya dipahaminya nggak usah dipahami aneh-aneh. Ya karena memang masjidnya nggak ada WC-nya, nggak ada WC. Ya. Baru kemudian belakangan orang membangun fasilitas pendukung kegiatan di masjid, dibangunlah WC, dibangunlah apa segala macam. Kita memahaminya WC yang ada di masjid itu digunakan oleh orang yang berkegiatan di masjid, kan gitu. Saya lagi taklim nih, tiba-tiba mules, ya saya pakai WC masjid. Saya lagi berjamaah atau saya akan berjamaah atau saya berkegiatan di masjid, ya saya akan pakai WC masjid. Karena WC masjid dibangun sebagai fasilitas pendukung masjid. Cuman zaman sekarang, Pak, banyak orang, mohon maaf, yang kalau kebelet di jalan ya, itu yang dicari pertama itu masjid. Karena mencari masjid lebih mudah daripada nyari pom bensin, lebih mudah. Di negara mayoritas muslim ya, nyari masjid itu lebih gampang daripada nyari pom bensin, lebih gampang. Maka biasanya masjid-masjid yang berada di pinggir jalan utama itu banyak yang mampir itu bukan mau sholat, bukan. Ada yang mampirnya mau ya tadi buang hajat doang, ada yang bahkan mohon maaf sebagian anak-anak muda itu mampir ke masjid itu bukan mau buang hajat, mau ngecas HP doang. Itu ada itu. Mau ngecas HP. Itu kan berarti penggunaan di luar ketentuan, kan gitu. Penggunaan di luar ketentuan awalnya ya kelistrikan yang ada di masjid itu adalah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasjidan. Ya. Nggak bisa tuh kita cuman dari luar, wah luar panas banget nih pengen ngadem, sengaja ke masjid ujuk-ujuk lalu kemudian nyalain kipas angin, nyalain AC. Itu semestinya ya enggak, kecuali oh dia mau sholat kemudian, nah ini kan ada fasilitas itu untuk kegiatan kemasjidan, tetapi tidak pernah diucapkan secara eksplisit, ditulis atau diucapkan, tidak pernah. Makanya kemudian orang itu akan agak bingung menghukumi
Karena masjid kan sebenarnya bukan milik pribadi ya, bukan. Yang bertanggung jawab adalah pengurus DKM. Yang merumuskan kebijakan itu pengurusnya. Apakah boleh ataukah tidak, misalnya begitu. Ada sebagian masjid itu yang benar-benar sudah dianggap sebagai fasum yang bebas ngapa-ngapain. Saya tuh pernah Pak, nemu masjid, tetangga masjid itu nyuci motor, nyuci mobil itu pakai air masjid begitu. Enak bener kata saya, ini enak bener kata dia. Enak bener. Dan itu ada dan itu lumrah ya, di sebagian orang itu lumrah. Jadi karena merasa masjid itu adalah rumah setiap orang beriman, loh kalau begitu caranya nanti orang ngambil duit amal ya seenak-enaknya. Kenapa? Karena menganggap ya milik bersama. Yang disebut sebagai milik bersama itu kan bukan berarti kemudian haknya, bukan. Tapi penggunaannya dalam rangka kegiatan kemasjidan. Awalnya begini. Makanya ulama bisa beda-beda pendapat tuh. Bisa beda-beda pendapat. Ada yang ketat sekali, mohon maaf, yang ketat sekali itu kalau di luar kegiatan kemasjidan nggak boleh, ya nggak boleh. Ini orang kok nyari masjid cuman buat diberakin doang, nggak. Makanya jangan kaget Pak, jangan kaget. Contoh ya kurban, contoh kurban. Kalau misalnya ada nanti pendapat atau suara yang kemudian mengatakan kurban itu ibadah personal, ibadah pribadi. Ngapain melibatkan fasilitas masjid segala? Ya. Ada yang sampai ketat pakai air masjidnya, ya disamakan dengan orang luar, samakan. Yang tidak ada, loh, tapi kurban itu kan syiar. Betul, kurban itu syiar. Saya bukan sedang mendukung satu atau dua pendapat ya, bukan. Saya menjelaskan secara fikih begini loh, cara pandangnya begini secara fikih. Ya. Ada pendapat, bukan berarti kesepakatan, ada pendapat. Kurban itu kasusnya beda dengan zakat. Beda. Kalau zakat, amil zakat itu memang ada. Amil zakat itu memang ada. Jadi kalau kemudian masjid bikin panitia pengumpul zakat, memang secara payung besarnya itu ada, payung besarnya. Ya. Tapi kalau kurban itu ibadah yang sifatnya personal. Di sebagian tempat ibadah yang sifatnya personal itu, mohon maaf, bahkan kadang-kadang panitianya tidak merasa perlu menarik uang operasional. Kadang-kadang ada. Ya alhamdulillah semakin lama edukasinya semakin baik begitu. Jadi orang paham kurban itu ibadah personal, ada biaya operasional dibebankan kepada sahibul kurban. Tapi ada tuh dulu orang menaro sapi, taruh aja, naruh kambing aja tanpa dia peduli. Itu nanti dipotong, dibersihkan, menggunakan area dan macam-macam. Maka jangan kaget berdasarkan dari fikih ini. Berdasarkan dari fikih ini, kemudian orang ngomong nggak bisa menggunakan fasilitas masjid. Kalaupun menggunakan fasilitas masjid harus ada hitung-hitungannya, harus ada. Ya. Karena tadi dihitungnya sebagai ibadah personal. Tapi ada kemudian yang menganggap pada yang kedua nih, ya. Izin itu kemudian bisa kita kaitkan dengan adat atau kebiasaannya. Misalnya tadi, ya itu kan fasilitas masjid. Masjid dibangun itu bukan hanya untuk ibadah yang sifatnya ibadah murni, tidak, tapi kita banyak melakukan kegiatan sosial di masjid. Orang luar saja datang lalu kemudian buang hajat di masjid, dia pakai air masjid boleh. Masa kemudian ini yang kaitannya syiar enggak? Itu kan lahirnya dari beda pendapat semacam itu lahirnya. Tapi secara fikih perbedaan pendapat itu lahir karena berangkat dari cara pandang yang berbeda. Ya. Oke, kita terapkan. Ya. Tidak boleh masuk dalam rumah atau kebun atau apapun milik seseorang tanpa izinnya, tanpa izin. Ya. Ini sebagian yang kadang-kadang suka repot itu. Saya kalau pengen bertamu ke rumah orang, kadang-kadang tuh ada yang pagernya di luar, tapi belnya di dalam. Ini gimana ini mikirnya? Ini gimana?
Dia belnya di depan pintu, tapi kasih pagar di luar. Itu berarti kan ketika kita masuk pagar sudah masuk ke dalam propertinya dia, sudah masuk gitu. Kalau Anda menggunakan pagar, idealnya kalau pengen ngasih privasi juga, ya belnya di situ idealnya. Karena kalau belnya di depan rumah, ya berarti pagar itu fungsinya ya tadi sekedar penanda batas hak milik begitu, tapi kemudian tidak menjadi tidak menjadi batas privasi, tidak. Ya. Haram melakukan plagiasi, ya baik plagiasi yang sifatnya material fisiknya ada atau materinya ada. Ya. Ini zaman sekarang, masya Allah ya. Saya tuh kadang-kadang kalau lagi nguji skripsi itu udah puyeng. Orang udah males mikir, males nulis, males apa itu. Ya masih mending lah kalau dia pakai AI gitu. Kadang-kadang ada yang udah punya orang udah main plagiasi aja begitu ya. Kalau yang pakai AI ya udah rata-rata. Saya tuh kalau nerima skripsi itu pertama mana saya bilang soft copy-nya udah. Saya cek aja pakai detektor, waduh ini 98%, kadang-kadang 95% gitu kan ya. Ada yang namanya hak cipta itu ada yang namanya kekayaan intelektual itu ada ya penggunaan mohon maaf software atau aplikasi bajakan ya, akun-akun ilegal ya. Saya itu anak suka nonton dan saya suka khawatir di YouTube itu kadang-kadang saya nggak paham algoritmanya, anak nontonnya apa, iklan tampilnya apa gitu kan, iklan tampilnya apa kadang-kadang sih random gitu ya. Makanya saya pikir udahlah, apa kata saya, Netflix saja lah, banyak pilihannya banyak, kita bisa filter juga, dan yang penting tadi nggak kena iklan macam-macam, lalu kemudian bisa saya pisah history berdasarkan filter profilnya masing-masing. Itu kadang-kadang istri nanya, langganannya kok mahal ini, banyak itu di Shopee yang nawarin harga, itu ilegal itu. Secara fikih gosok itu ya. Kalau secara fikih gosok ya tidak boleh. Ada yang namanya hak kekayaan intelektual, ada yang namanya hak cipta. Ini yang tadi saya katakan pengecualian kaidah. Kalau hubungan orang itu begitu dekat ya, kalau dalam fikih contohnya ini. Tapi kalau di Indonesia kita hubungan antar saudara, hubungan antar tetangga itu cair sekali. Maka kemudian tidak bisa secara saklek, ini begini ya. Jadi kalau hubungannya itu dekat, yang kira-kira dia ridho, maka nggak ada masalah. Penggunaan ayah pada harta anaknya boleh, nggak ada masalah. Pengambilan istri akan harta suaminya, istri itu Pak kan disebut pinter nyari duit Pak, pinter nyari duit ya. Ditaruh di mana juga ketemu gitu, taruh mana ketemu ya. Makanya ada istilah uang sial itu, ada uang sial itu ada tuh ya. Uang sial, suami udah ngumpet-ngumpetin masih ketemu sama istri, ditanya uang apa ini Pak, uang sial itu, kenapa? Ya udah diumpetin masih ketemu juga itu ya, uang sial itu ya. Sebetulnya sederhana, kalau nafkahnya sudah cukup, maka istri ngambil harta suaminya itu disebutnya itu istilah, atau tadilah khosob, ngambil harta di luar ketentuan. Tapi kalau memang nafkahnya belum cukup, istri mengambil harta milik suami itu sebetulnya mengambil haknya sendiri. Kenapa? Karena nafkahnya belum tercukupi. Jadi kalau bapak sering merasa, aduh Ustaz, uang saya hilang mulu, ya siapa tahu memang nafkahnya belum tercukupi dengan baik gitu ya. Kalau sudah tercukupi dengan baik itu ya insya Allah enggak begitu ya. Kan kadang-kadang begitu Pak, laki-laki nih karena misalnya kemana agak suka lupa naruh di mana, agak suka lupa ya. Kita kadang naruh uang di celana, naruh uang di baju, udah
Kan yang bagian geledah itu istri itu. Kenapa? Karena dia yang akan nyuci atau bawa ke laundry, kan gitu. Istri yang nafkahnya tercukupi, Pak, itu ketika nemu uang akan ngomong. Tadi nemu duit begini, begini. Ya meskipun ya tetap aja nanti jadi milik dia, misalnya begitu ya. Tapi paling tidak tuh dia ngomong. Kita tahu tuh hilangnya di mana, kita tahu itu. Tapi kalau nafkahnya nggak tercukupi, ya main langsung ambil, Pak, langsung ambil gitu ya. Dipikir ya rezeki ini udah suaminya pelit, ya udah ambil aja gitu ya. Itu mirip kalau kasusnya sahabat itu Abu Sufyan. Abu Sufyan itu begitu. Orang kaya pelit sama istri, akhirnya hindun nanya sama Nabi, boleh enggak saya ngambil harta Abu Sufyan? Kalau bahasa Nabi, kalau nafkahnya belum tercukupi boleh begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol, silakan.